Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas, Anda miliarder segera, karena titik setel keuanganmu seperti ini. Ada yang mencoba untuk menghasilkan lebih banyak uang dalam hidup, tapi tampaknya sia-sia, seberapapun dia berusaha. Seperti tampaknya tidak dapat melewati titik atau level keuangan tertentu. Ya, itulah namanya titik setel atau setting point keuangan diri atau money thermostat. Titik setel atau setting point keuangan adalah angka bawah sadar atau plafon di bawah sadar yang ditetapkan oleh diri sendiri di dalam pikiran. Setiap orang memiliki titik setel keuangan masing-masing sebagai jumlah uang yang pantas atau layak diterima dan biasanya tidak dapat dilampaui. Katakanlah seseorang telah menghasilkan sekitar 100 juta rupiah per tahun. Dia telah membuat jumlah ini untuk kurun waktu tertentu. Dia telah membuat jumlah ini untuk kurun waktu tertentu dan menganggap diri merasa cukup nyaman dengan itu. Tanpa disadari, mereka telah menjadikan ini sebagai titik setel keuangan mereka. Mungkin ada yang berkomentar, untuk karyawan atau pegawai suatu perusahaan, sudah jelas penghasilan yang diterimanya dengan sekian persen kenaikan tiap tahun. Tentu titik setel atau setting point keuangan dirinya tidak akan beranjak terlalu jauh atau naiknya drastis. Maksud saya, walaupun Anda seorang karyawan dengan penghasilan tetap, tetapi kalau Anda bisa melampaui titik setel keuangan yang sekarang, itu akan menciptakan sumber pemasukan yang lain seperti dari bisnis atau investasi. Bagaimana dengan orang yang berbisnis atau berdagang dengan peluang pemasukan yang bisa tidak terbatas? Ini berlaku juga. Seorang yang berdagang suatu hari memutuskan untuk meningkatkan pendapatannya dan tidak menyadari adanya plafon bawah sadar ini. Tidak peduli yang dilakukan, pedagang ini sepertinya tidak dapat menembus jumlah batas teratas itu. Contohnya, pedagang tadi dari riwayat pendapatan bersih yang pernah diperoleh, katakanlah belum pernah melebihi 50 juta rupiah per bulan. Tiba-tiba suatu hari si pedagang dapat order besar yang jika dihitung dari pemasukan bersihnya bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. 2 kali lipat dari biasanya. Tetapi tiba-tiba dalam beberapa hari ke depan, usahanya seperti seret, merugi, atau bahkan pengeluaran yang tak terduga, atau entah bagaimana tiba-tiba ada beban biaya yang mengharuskan dia mengeluarkan uang ekstra. Setelah dihitung-hitung, jumlah uang yang harus dikeluarkan adalah sebesar 50 juta rupiah. Ini seolah meriset kondisi keuangan semula dengan pendapatan 50 juta rupiah per bulan. Seolah-olah ada sesuatu yang mencegah dia untuk melampaui batasan jumlah uang yang bisa diterima. Padahal kalau saja, katakanlah titik setel keuangan Anda biasanya pendapatan ratusan juta rupiah per tahun, bisa digeser naik menjadi miliaran rupiah per tahun, tentu Anda akan mudah menjadi miliarder pada tahun berikutnya. Anda menjadi miliarder dengan segera. Tapi tanpa disadari, sabotase diri selalu berjalan di sekitar kita. Seolah-olah kita hanya layak dan hanya boleh mendapatkan dan dibatasi oleh suatu nilai tertentu, tidak boleh lebih. Kenapa ada money thermostat? Ya, karena titik setel atau setting point keuangan diri atau money thermostat berhubungan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam hal tingkat kekayaannya. Di bidang keuangan pribadi, sama seperti di banyak bidang kehidupan kita lainnya, otak manusia cenderung mencari sesuatu yang nikmat dan nyaman, dan menghindari ketidaknyamanan dan sengsara. Dorongan bawah sadar inilah yang sebenarnya melindungi kita dari potensi rasa sakit, sengsara, dan ketidaknyamanan yang membuat kita tetap berada di dalam zona kenyamanan finansial kita dan menolak segala upaya untuk bergerak keluar dari zona itu. Karena sebab inilah money thermostat ada dan terbentuk. Menaikkan titik setel keuanganmu. Bisakah mengubah money thermostat Anda? Perubahan datang melalui kesadaran, pemahaman, dan tindakan. Setelah Anda mengetahui di mana posisi termostat keuangan Anda, pertimbangkan bagaimana kerja otak selama ini melindungi Anda dari rasa sakit atau tidak nyaman, justru dapat membatasi kemampuan Anda untuk mencapai tujuan keuangan. Pelatihan pertama. Sering menantang diri dengan menyimpan uang sebanyak mungkin di rekening bank Anda pada akhir bulan, atau mencoba membangun rekening tabungan ke suatu jumlah tertentu adalah hal yang bisa Anda mulai. Setelah itu kemudian amati bagaimana otak akan berusaha menyabot upaya Anda agar
bisa tetap aman, nyaman dalam zona sebelumnya. Dan godaan ini bisa mendorong Anda untuk mengeluarkan uang secara lebih untuk belanja, liburan akhir pekan, atau hal lainnya karena Anda sekarang memiliki uang yang lebih di rekening bank. Jangan goyah. Tingkatkan terus jumlah uang Anda yang disimpan sampai Anda berhasil melampaui jumlah uang terbanyak yang pernah bertahan di rekening Anda. Latihan sederhana ini bisa meregangkan batasan money thermostat Anda. Latihan kedua, rentangkan target keuangan sejauh mungkin untuk sasaran setahun atau target ngayal. Kemudian secara bertahap diturun-turunkan sampai Anda mendapati angka yang paling masuk akal sesuai target keuangan Anda yang real itu mungkin untuk tercapai. Contoh, pendapatan Anda saat ini 50 juta rupiah per tahun dan ingin melipat gandakan menjadi 100 juta rupiah per tahun. Ini target real keuangan Anda ya, sebenarnya yakni 100 juta rupiah per tahun. Coba sekarang Anda tetapkan target ngayal dengan menetapkan target pendapatan 1 miliar rupiah per tahun. Tulis itu di kertas, kemudian amati perasaan Anda sekarang. Bergejolak, protes di dalam diri, terasa berat, tidak mungkin, mustahil. Tujuan menetapkan target ngayal ini memang sengaja untuk memancing keluar semua keberatan-keberatan yang ada di dalam diri. Reaksi emosi negatif, pikiran-pikiran yang melawan. Jadi biarkan saja. Anda berhadapan dengan keberatan-keberatan ini sementara waktu. Sekarang mulai turunkan target pendapatan menjadi separuhnya, yakni 500 juta rupiah per tahun. Katakanlah target ngayal Anda sekarang 500 juta rupiah. Kembali amati perasaan Anda sekarang. Bergejolak, protes di dalam diri, terasa berat, tidak mungkin, mustahil. Penolakan mungkin tetap ada, tapi perhatikan, kekuatan penolakannya biasanya sudah berkurang dibanding sebelumnya. Nah, sekarang dengan secara tiba-tiba dan drastis, turunkan target pendapatan Anda menjadi 100 juta rupiah per tahun. Kembali amati perasaan Anda sekarang. Bagaimana? Terasa ringan? Terasa mudah? Rasa lega? Jika iya, berarti Anda berhasil mengakali pikiran sendiri. Karena otak akan cari nikmat, dia berpikir tampaknya mencapai 100 juta rupiah lebih mudah, lebih enak dan ringan ya, daripada 500 juta, apalagi target 1 miliar setahun. Jadi, perasaan lega, ringan, dan jadi lebih terbuka terhadap target inilah yang kita butuhkan di sini. Permainan psikologisnya di sini adalah, jika Anda hanya butuh target kecepatan level 25, maka kondisikan atau paksa diri untuk berlatih dengan kecepatan level 100. Kemudian turunkan level kecepatan separuhnya, baru kemudian bermainlah di target level kecepatan yang dibutuhkan. Kondisi mental perlu diregangkan dulu sejauh mungkin sampai mencapai titik ketidaknyamanan. Diturunkan separuhnya agar terasa lebih ringan, kemudian secara drastis diturunkan ke tujuan yang dimaksud agar mendapatkan lagi perasaan paling ringan, paling mudah, paling mungkin, dan akhirnya dirasa masuk akal bagi diri sendiri. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-186 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.